dari tugas UAS mata kuliah Aswaji 2. Pertanyaan yang pertama, jelaskan maksud dari maqam kholik dan maqam makhluk. Jawabannya, pemahaman kedudukan al-kholik atau sang pencipta dan makhluk menjadi kata kunci yang signifikan dan pembahasan mengenai syirik. Pengertian kedua kata tersebut menjadi al-had al-fasil atau batas pemisah untuk menilai dan menakar apakah seseorang masih dianggap muslim yang muwahhid ataukah ia dianggap telah melakukan perbuatan syirik. Jadi, secara ringkas dan sederhana dapat dipahami bahwa al-kholik adalah pencipta dan penentu segalanya, sedangkan makhluk adalah hamba yang tidak dapat melakukan semua itu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara takzim dan ibadah. Jawabannya, takzim bukan berarti ibadah. Kalau ibadah sudah pasti takzim. Sebab itu apabila ada orang yang dihormati atau hormat kepada bendera, mencium tangan ulama, mencium Al-Quran, orang tersebut tidak serta-merta dapat dihukumi kafir. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan maksud dari hadis la tu'runi kama atorina Bani Maryam, yang artinya janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana umat Nasrani melebihi putra Maryam. Nah, jawabannya dari hadis tersebut, sesungguhnya mereka memahami hadis ini dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengira dari hadis ini diambil hukum ketidakbolehan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian sebagaimana pujian al-musyiri dalam bentuknya. Ini adalah pemahaman yang keliru, sebab yang tidak boleh hanyalah menempatkan Nabi Muhammad pada kedudukan Khalid, sebagaimana orang Nasrani menempatkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam pada kedudukan Khalid, sehingga mereka meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Hal ini dapat kita cermati dari teks sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu nama anak Abdi, yang artinya sesungguhnya saya hanyalah hamba-Nya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dalil Al-Quran yang menunjukkan sujudnya Maryam kepada Adam, namun mereka tidak dianggap kafir dan justru mendapat pujian. Nah, jawabannya sujud ini adalah bentuk penghormatan para malaikat kepada Adam yang diberi karunia oleh Allah berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala araitaka hudalladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Yang artinya, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kemudian iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan atas diriku? Pertanyaan yang kelima, sebutkan dalil Al-Quran tentang sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak menyebutkan mereka kafir. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 99 sampai 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawayhi wa qala dakhulu bisra insya'allahu aminin wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa qalu lahu sujada. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas sebelah sana, dan mereka semua bersujud kepada Yusuf. Nah, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu kepada Nabi Yusuf tidak serta-merta dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Sebab ketika bersujud tanpa ada maksud untuk menyembuhkan sama sekali dan barangkali syariat ini diperbolehkan bagi mereka, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang keenam, jelaskan bagaimana para sahabat ketika di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, jawabannya itu pernah diriwayatkan di dalam hadis lain bahwa para sahabat di depan Nabi, mereka semuanya diam mengantung karena merasa kewibawaan Nabi. Diumpamakan saat
Sebagainya burung-burung hinggap di kepala mereka. Burung-burung itu dapat hinggap jika begitu hikmatnya mereka di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk penghormatan sahabat kepada Nabi selaras dengan perintah Allah, yaitu menjaga adab, sikap, dan ucapan. Umat beriman dilarang meninggikan suara di hadapan Nabi atau berbicara melebihi suara beliau. Tidak memanggil Nabi seperti memanggil sesama manusia, harus dengan panggilan yang penuh hormat. Menjaga adab Nabi termasuk bagian dari iman dan amal yang bernilai di sisi Allah. Pertanyaannya, apakah redaksi sholawat harus persis yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jawabannya, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang murid terdekat di Badunya, salah satu ulama yang sangat diagung-agungkan oleh kelompok Salafiyun Wahabi, meriwayatkan beberapa redaksi sholawat yang disusun oleh Salafun Salih di dalam kitabnya yang berjudul Jala al-Afham fi as-salam ala khairi al-anam. Di antaranya adalah sholawat yang dibuat oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir Al-Quran. Adapun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga membuat redaksi sholawat. Begitu pula ulama generasi setelahnya banyak pula yang membuat redaksi sholawat sendiri. Jadi, tindakan menunjukkan bahwa mereka membuat redaksi sholawat selain redaksi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, hukumnya boleh dan termasuk kebiasaan salafus saleh. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan majaz akli dan sebutkan sholawat-sholawat yang menggunakan majaz akli? Jawabannya, majaz akli adalah gaya bahasa atau majaz dalam ilmu balaghah yang menisbatkan suatu perbuatan kepada selain pelaku sebenarnya, karena adanya hubungan atau kaitan tertentu dan disertai qarinah atau petunjuk yang mencegah pemaknaan hakiki. Yang pertama, majaz akli terdapat dalam sholawat Maria. Sholawat Maria adalah salah satu sholawat yang sangat dikenal di kalangan warga Nahdliyin. Berdasarkan hadis atau pengalaman yang berulang-ulang membaca sholawat ini, sejumlah bilangan tertentu dapat menjadikan Allah mengabulkan harapan yang dicita-citakan dan menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Pengarang sholawat tersebut menggunakan majaz akli, yaitu menisbatkan sebab kepada pelaku hakiki. Lafaz bihi tidak bermakna Nabi Muhammad SAW sebagai penyebab hakiki, karena penyebab sejati tetap Allah. Penisbatan ini dilakukan karena Nabi SAW adalah perantara seperti yang mengenalkan manusia kepada Allah dan jalan ibadah kepadanya. Penisbatan ini bersifat majazi bukan hakiki, sehingga tidak dapat dihukumi syirik. Yang kedua, majaz akli terdapat dalam sholawat Nabi. Sholawat ini dibuat oleh Syekh Muhammad Saifuddin bin Abi al-Hasan al-Bakri, seorang tokoh keturunan Abu Bakar Asy-Syiddiq, dalam kitab Afdal al-Sholawat ala Sayyid al-Sadat. Syekh Yusuf al-Nabahani menamai sholawat ini dengan nama sholawat al-Nabi. Dalam sholawat ini, ungkapan Al-Fatihah al-Maulid dipahami dengan majaz akli yang membuka hakikatnya adalah Allah, namun karena terbukanya segala sesuatu terjadi melalui perantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara bahasa perbuatan tersebut dinisbatkan kepada beliau secara majazi, bukan hakiki. Sekian yang dapat saya